RSUD Pamengpeuk yang menangani korban ledakan amunisi di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Garut, Selasa malam mengungkapkan bahwa 9 korban dari 13 korban tewas dalam peristiwa tersebut telah berhasil teridentifikasi. Untuk mengetahui perkembangan terkini, kita tergabung dengan produser lapangan CNN Indonesia, Zail Uhak. Selamat siang, Zai. Zai, betulkah sejumlah jenazah sudah berhasil teridentifikasi? Lalu bagaimana dengan proses bagi jenazah lainnya? Apa kendala yang dihadapi oleh tim DVI dan tim Polri untuk melakukan identifikasi jenazah dan sejauh ini perkembangan di sana seperti apa, Zai? Ya, selamat siang Yuda. Hari ketiga insiden tragis yang terjadi di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Garut, Jawa Barat, atau tepatnya terjadi pada Senin pagi 12 Mei kemarin, seluruh korban ataupun jenazah yang sudah teridentifikasi totalnya ada 13 jenazah, 4 diantaranya merupakan berasal dari prajurit TNI, dan 9 diantaranya adalah warga sipil. Dari 13 atau semuanya sudah teridentifikasi dan sudah dipulangkan ke keluarganya masing-masing, dan hari ini Rabu 14 Mei 2025 seluruh jenazah sudah dimakamkan oleh keluarganya masing-masing. Kemarin pada hari Selasa tepatnya pukul 2:30 waktu Indonesia Barat atau 2 dini hari, 4 jenazah prajurit TNI lebih dulu dipulangkan ke tempatnya masing-masing, dan pada Selasa sorenya atau tepatnya pukul 3 sore 5 jenazah ini sudah dipulangkan atas nama Endang, kemudian ada atas nama Anwar, atas nama Ius, dan juga jenazah atau korban lainnya termasuk Dadang Iis begitu. Hingga maghrib atau hingga petang sore kemarin Yuda masih ada kurang lebih masih ada 4 jenazah yang masih berada di RSUD Pamengpeuk Kabupaten Garut. Namun selepas pukul 18.00 keempat jenazah yang masih berada di ruang jenazah sudah dipulangkan ke keluarganya masing-masing. Salah satunya adalah di tempat yang melaporkan saat ini, di tempat almarhum Bapak Agus yang berada di Kampung Haminte, RT 2 RW 13, Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Garut, Jawa Barat. Menurut informasi dari keluarga korban bahwa almarhum sampai di rumah duka ini pada pukul 18.00, kemudian disolati dan dimakamkan di tempat pemakaman keluarga yang tidak jauh dari rumah duka. Dan kalau kita lihat di rumah duka saat ini ada karangan bunga dari Pangdam 3 Siliwangi begitu ya, termasuk juga sejak pagi saya meninjau memantau ke sini banyak juga kerabat yang mengucapkan ya turut prihatin atau berbela sungkawa. Almarhum Agus merupakan satu dari 9 warga sipil yang menjadi korban ledakan amunisi kedaluarsa di Desa Sagara Senin pagi kemarin. Posisinya ya bukan sedang memungut serpihan-serpihan atau memulung begitu ya, tetapi melainkan memang bekerja membantu TNI menyusun amunisi begitu ya, dan sudah terkenal lama ya almarhum bekerja dengan TNI. Nah, untuk lebih jelasnya saat ini saya sudah bersama dengan tetangga yang juga kerabat korban begitu ya, atas nama Kang Dede Hendi. Assalamualaikum Kang Dede. Waalaikumsalam. Jadi betul ya Kang, kemarin pada saat kejadian almarhum Bapak Agus ini berada di lokasi sedang bekerja. Iya. Sedang di lokasi dia itu membantu TNI. Sudah sejak kapan memang almarhum bekerja membantu TNI? Mungkin 4 tahun, 5 tahun. Mungkin udah lama. Yang saya tahu itu beliau itu ya membantu TNI gitu. Yang saya tahu. Itu setiap hari atau kerja dengan TNI di gudang amunisi itu hanya sebagai sampingan begitu? Sehari-hari beliau sebagai apa profesinya? Profesi sehari-harinya dia itu petani. Petani kalau kerja sama TNI itu mah setiap setahun sekali. Kalau pada saat ada pemusnahan ledakan amunisi kedaluarsa. Tadi juga Akang berada di lokasi juga ya. Akang posisinya sedang apa? Nah, saya di lokasi sedang memungut serpihan-serpihan bom yang kecil-kecil itu. Bisa dikatakan saksi mata juga ya. Pada saat kejadian itu pastinya jam berapa dan bagaimana
yang Akang lihat pada saat di lokasi? Yang waktu saya lihat itu saya kurang pasti, kurang jelas. Apanya itu saya itu lagi istirahat, lagi cari serpian itu. Saya itu lagi istirahat, ketahu-tahunya ada dentuman. Ada dentuman, depan saya itu banyak ada kaki depan saya jatuh. Ya saya langsung sontak, pikiran saya kacau, nggak tahu kemana lah, berhamburan lah dari situ mah gitu. Saya udah nggak tahu lagi harus gimana, saya nggak tahu lagi. Posisi Akang waktu itu sedang memunguti ya serpihan-serpihan dari amunisi tersebut. Memang diperbolehkan ya memunguti serpihan-serpihan di ledakan? Iya, diperbolehkan karena nggak ada itu lagi apa namanya itu, nggak berbahaya gitu. Cuman udah pada hancur-hancur gitu. Serpihan-serpihannya itu sebesar apa sih lempengan-lempengannya, dan kemarin pada saat ledakan itu Akang sudah dapat berapa kilogram? Kalau kemarin itu saya udah sekitar 2 kilo 3 kiloan lah. Besi sama aluminium. Ya mungkin 3 kiloan lah. Sebesar segini lah. Sebesar segini gitu yang dapatnya. Nggak ada yang besar-besar. Kecil-kecil semuanya itu hancur. Memang sudah sejak lama Kang Dede memungut serpihan-serpihan ketika ada peledakan amunisi kedaluarsa. Iya, dari 2019 mungkin saya cari serpihan-serpihan itu. Cuma 1 tahun sekali, cuman berapa hari sih bikin ledakannya di sini tuh cuman 1 minggu 2 minggu gitu udah selesai pulang. Apa yang membuat Kang Dede mau memungut serpihan-serpihan ledakan itu? Intinya itu saya cari uang tambahan aja. Itu kan cuma setahun sekali gitu. Saya cuman ya kepingin aja gitu. Uangnya itu nggak besar sih, kecil. Cuma dapat 50.000, 100.000. Itu juga kalau penghasilan, kalau rezekinya ada gitu 100.000 setiap kali mengutip. Wadahnya menggunakan apa, dan ketika sudah mendapatkan begitu ya serpihan-serpihan itu, langsung dijual di lokasi ke pengepul atau dibawa pulang dulu dijual ke bandar? Kalau itu mah dibawa dulu pulang, dibersihin dulu besi sama pasirnya itu. Kalau udah bersih baru dijual ke pengepul gitu. Kalau wadahnya itu ada yang pakai sarung, ada yang pakai ember gitu. Paling banyak pernah dapat berapa kilogram pada saat mengais? Kalau paling banyak saya dapat 40 kilo besi. 40 kilogram besi ya? Ya, 1 ember penuh. Oke. Ini hanya Kang Dede saja atau memang banyak juga warga lain yang memunguti serpihan-serpihan itu? Banyak juga warga, ada laki, ada cewek. Banyak yang mengutin itu. Ada sekitar 20-30 ada banyak. Itu sebelumnya tahu dari mana bakal ada peledakan amunisi kedaluarsa di lokasi? Udah ada pemberitahuan, sebelum datang juga udah ada pemberitahuan. Tanggal sekian akan ada ledakan lagi. Mohon perhatiannya dan kerjasamanya masyarakat sama TNI. Pada saat peledakan itu dilakukan, warga sudah berkumpul di sekitar area atau begitu peledakan selesai baru pada berbondong-bondong? Udah selesai ledakan baru bisa masuk. Kalau disuruh sama TNI boleh masuk gitu. Kalau belum masuk mah ya nunggu aja gitu di lokasi jauh gitu. Dan ini warganya ada sekitar berapa puluh orang tuh yang sama profesinya mengambil serpihan-serpihan? Mungkin ada 20-30. Itu banyak. Saya nggak pernah ngitung sih.